Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Itulah yang menyertai kehidupan kita semuanya di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Bukan dengan kuat dan gagah atau hikmat kepintaran kami, tetapi semua karena pemberian Tuhan. Dan sebentar sebelum kami jalani sepanjang hari ini, kami mau dengarkan renungan firman-Mu. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menerangi langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat 15. Begini firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan berarti kita mengalami kesesakan kita datang kepada Tuhan. Ketika saya ada dalam kesesakan, saya datang kepada Tuhan untuk berseru. Saya memanggil nama Tuhan. Jadi kesesakan adalah berbagai masalah dan pergumulan hidup yang kita hadapi, yang menyebabkan kita berada dalam kesesakan atau kesukaran. Tentu sebagai manusia yang diberikan nafas, yang diberikan kehidupan, selama kita masih hidup di dalam dunia, selama kita menjalani aktivitas kita tentu saja memiliki kesukaran, kesesakan hidup masing-masing. Baik itu kesesakan yang ada di dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam sekolah perkuliahan, dalam aktivitas yang kita jalani. Sebagai manusia kita tidak luput dari masalah, pergumulan, persoalan. Itu bisa menyebabkan kita hidupnya terasa sesak, kita hidupnya terasa sukar gitu ya. Tetapi sebagai manusia yang normal, tentu kita berusaha untuk mencari dan menemukan jalan keluar dari kesukaran, dari kesesakan hidup yang kita hadapi. Apakah yang Tuhan inginkan ketika kita berada di dalam kesesakan, ketika kita berada di dalam kesukaran yang disebabkan oleh masalah, pergumulan, persoalan yang kita hadapi, tekanan hidup yang kita hadapi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang disarankan oleh Tuhan? Tuhan mengajak kita untuk berseru kepadanya pada waktu kita kesesakan, ada dalam kesesakan, ada dalam kesukaran. Itulah yang dikatakan dalam Mazmur tadi yang pasal 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Jadi Tuhan menginginkan kita berseru kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Jangan pergi kepada yang lain kecuali kepada Tuhan untuk berseru pada waktu kita mengalami kesesakan, kesukaran dalam hidup. Karena itulah sebabnya Tuhan tadi mengatakan berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Jadi artinya Tuhan mau waktu kita berada dalam kesesakan, jangan pergi kemana-mana. Pergi kepada Tuhan. Itulah alamat yang tepat, tujuan yang pasti untuk kita lakukan pada waktu kita mengalami kesesakan. Jadi Tuhan sangat rindu supaya kita datang kepada Dia ketika mengalami kesesakan. Karena apa? Karena Tuhan memperhatikan dan Dia tidak akan membiarkan orang yang percaya, yang berseru kepadanya pada waktu kesesakan. Jadi dengan berseru kepada Tuhan pada waktu kita mengalami kesesakan, itu menunjukkan bahwa kita mempercayai Dia, bahwa kita mengandalkan Dia. Sama seperti seorang anak ketika ia berada dalam masalah, ketika ia dalam kesukaran, dalam kesesakan, ia datang berseru, ia datang memohon, ia menyampaikan kesesakannya kepada orang tuanya. Kenapa ia melakukan itu? Karena ia percaya dan mengandalkan orang tuanya. Demikian jugalah kita sebagai orang yang percaya. Kita adalah anak-anak Bapa kita yang di surga. Pada waktu kita mengalami kesesakan, mari kita belajar untuk segera datang berseru kepada Bapa kita yang di surga. Dan itu menunjukkan bahwa kita mempercayai Dia,
Dia, bahwa kita mengandalkan Dia, dan Tuhan mencari, memperhatikan orang-orang yang demikian, dan Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Bahkan Tuhan berjanji akan meluputkan orang yang percaya, yang berseru kepadanya, seperti yang dinyatakan tadi dalam Mazmur yang ke-50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Itulah janji Tuhan yang adalah Bapa kita yang ada di surga, dan kita sebagai anak-anaknya. Janjinya bagi yang berseru kepadanya, Dia akan meluputkan kita. Karena dengan Tuhan meluputkan kita, maka pada waktu kesesakan Dia kuasanya dinyatakan, Dia melepaskan kita. Itu berarti kita mengalami kuasa, dan itu akan menjadi kesaksian bagi kita. Kita memuliakan Tuhan melaluinya. Bukankah Bapa kita yang di surga ingin namanya dimuliakan, ingin Dia diagungkan, ingin Dia ditinggikan? Bagaimana caranya? Tentunya dengan Dia menyatakan kuasanya melalui kehidupan kita, sehingga ketika kita mengalami kuasanya yang melepaskan kita dari kesesakan, dari kelepasan itu kita menyaksikan, oh Tuhan yang kupercaya, Tuhan yang kuandalkan, melepaskan, meluputkan aku waktu aku berseru dalam kesesakan. Dan itu kan menjadi kesaksian, dan nama Tuhan ditinggikan. Itulah yang dikatakan oleh Ayub juga di dalam Ayub pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Ayub menyaksikan tentang Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan lagi berdasarkan apa kata orang, tetapi karena ia sekarang telah mengalami sendiri. Dulu dia mengenal Tuhan dari apa kata orang, dia mendengar Tuhan dari apa kata orang, tetapi sekarang dia sendiri mengalaminya, dia sendiri menyaksikannya. Jadi begitu jugalah kita menyaksikan kemuliaan Tuhan ketika kita mengalami sendiri, bukan lagi berdasarkan apa kata orang. Dan Tuhan ingin namanya dimuliakan, Tuhan ingin namanya diagungkan dan ditinggikan. Melalui apa? Melalui kesaksikan kita, di mana Tuhan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk meresponi firman Tuhan yang mengundang kita yang percaya kepadanya saat ini. Ketika berada dalam kesesakan, berserulah kepada Tuhan. Karena sebagai Bapa yang baik, Dia akan mendengarkan seruan kita, anak-anaknya. Dan ketika kita mengalami kuasanya, maka kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dan untuk itulah Tuhan menyatakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi ketika ada dalam kesesakan, berserulah kepada Tuhan, dan kita akan mengalami kuasa Tuhan dan kelepasan. Melalui kelepasan itu kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan Yesus yang sudah kami dengarkan. Sebagai manusia, kami tidak luput dari masalah, pergumulan, persoalan yang menyebabkan kami berada dalam kesesakan, berada dalam kesukaran. Tapi hari ini yang Tuhan inginkan, waktu kami berada di dalamnya, kami tidak boleh kemana-mana, tetapi kami harus pergi kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan meluputkan kami. Dan ketika Tuhan meluputkan kami menyaksikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuntun kami Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Karena dengan begitu segala berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan dalam hidup kami menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.